gitu ya. Ini jadi mereka bisa menjadi pembersihan budak gitu ya, pembersihan pelanggaran kita, kafarahnya gitu ya. Nah itu diantaranya. Juga termasuk hukum dalam masalah perbudakan ini adalah bolehnya dipekerjakan. Ya misalnya kita pekerjakan di satu perusahaan. Kalau masa dulu tuh kerja di kebun, kerja di mana, nanti hasil jeripaya dia dibagi antara majikannya sama budak tersebut. Ya kayak kita pekerjakan dan Anda pemiliknya. Juga termasuk hukum dalam masalah budak Anda bisa menjualnya. Bisa dijual, diperjualbelikan, nilainya diambil. Tapi tentu lebih afdal tadi kalau kita bebasin. Nah sekarang kita kerucuk di poin pertama. Kalau ada di antara kita bebasin budak, misalnya Bapak Ibu ada beli budak lalu Bapak Ibu mengatakan, cuma bahasa begini saja, kamu bebas karena Allah. Udah, mulai detik itu dia bebas. Dia nggak terikat lagi dengan kebudakan. Tapi Bapak Ibu dapat julukan maula. Nah ini maula di sini. Apa itu maula? Maula diberikan kepada seseorang muslim yang bebaskan budaknya karena Allah. Ya, makanya dikatakan Nafi' maula Ibnu Umar. Berarti Nafi' ini dulu mantan budaknya Ibnu Umar. Dibebasin karena Allah, Ibnu Umar dapat julukan maula. Nah, apa manfaatnya maula ini? Bukan untuk pamer. Ada kaitannya dengan hukum syar'i. Kalau kita bebasin dan kita dapat julukan maula, kalau si budak itu misalnya setelah dibebasin, dia tiba-tiba menjadi orang kaya raya. Dia berusaha, dia berhasil kaya raya, menjadi orang yang sukses, lalu dia meninggal. Kita termasuk salah satu ahli warisnya. Ya. Jadi ini orang yang mendapatkan warisan tapi bukan dari ahli waris. Itu adalah majikan yang membebaskan budaknya karena Allah, bukan karena terpaksa gitu ya. Nah itu istilah maula. Ini panjang lebar kita jelaskan supaya jangan kata ini lewat begitu saja ya, dan Bapak Ibu tidak faham gitu ya. Jadi Nafi' ini dulu bekas budaknya Abdullah bin Umar, beliau bebasin karena Allah, maka Ibnu Umar dapat julukan maula. Dan ini luar biasanya, Abdullah bin Umar memang punya satu tradisi luar biasa. Beliau suka setiap punya uang beli budak. Lalu budak-budak ini diajarin agama sama beliau. Diajarin sholat, diajarin hadis, diajarin Quran sampai menjadi ulama. Nafi' ini ulamanya muslimin. Ulamanya tabi'in. Kalau dalam ilmu hadis, Bapak Ibu sekalian pernah dengar sanad enggak? Sanad itu adalah orang-orang yang tersusun rapi menyampaikan satu sama yang lain tentang sebuah riwayat. Misal meriwayatkan dari B, B dari C, C dari sahabat Nabi dari Nabi SAW. Ini namanya sanad hadis. Ya. Sanad emas, sanad yang paling sahih di kalangan para ulama hadis adalah Imam Malik, imam madhab ya. Karena ada 4 imam madhab, salah satunya Imam Malik, pemilik kitab Muwatta.